Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatul qaul fihi annal qalba musta'idun la antajalliya fihi haqiqatul haq fil asya kulliha wa innama hujila bainahu wa bainaha bil asbabil khamsah allati sabaqa dzikruha fahiya kal hijab al mustadil al ha'il baina mir'atil qalbi wa bainal lauhil mahfuz allati huwa mangkusun bi jami'i ma qadallahu bihi ila yaumil qiyamah. Jadi ngeten Kang, cara orang bisa mencapai benar itu berbeda-beda jalan yang ditempuh. Tidak mesti kudu belajar. Ene sing carane dengan cara majdub, jadab, ditarik langsung bener. Niku tanpa proses belajar. Begitu salaman langsung jadi. Paham? Jadi orang usah belajar. Ini jenenge proses jadab. Ada yang prosesnya melalui jalan biasa. Untuk jadi benar ya belajar. Karena muaranya itu semuanya itu pada hati. Jadi hati itu disiapkan oleh Allah menjadi alat untuk menerima kebenaran. Jadi kalau hati kita selama ini masih abot terima benar, berarti banyak sekali hal-hal yang ada di dalam hati kita yang perlu dibersihkan. Paham? Jadi selama apa-apa yang ada dalam hati kita ini tidak dihilangkan, maka sulit sekali hati ini bisa menemukan kebenaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal yang ngerti nek Kanjeng Nabi niku utusane Gusti Allah. Fir'aun yang ngerti nek Musa itu adalah utusane Allah. Namun karena sangat wangkot atine, maka menyebabkan hidayah iman itu tidak bisa masuk di dalam hati. Jadi wong percaya iki durung tentu Kang ning atine iki. Ya Pak Indro. Masuk-masukkan. Wa innama hujila bainahu wa bainaha bil asbabil khamsah. Bahwa untuk mencapai benar dengan jalan belajar itu harus menggunakan seluruh alat-alat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati sabaqa dzikruha fahiya kal hijab al-mustilu al-hailu baina mir'atil qalbi wa baina lawfil mahfuz allati huwa mangkusun bi jami'i ma qadallahu bihi ila yaumil qiyamah. Jadi hati ini tidak mampu menemukan kebenaran lantaran banyaknya hijab. Hijab niku halangan-halangan yang menjadikan kita ini tidak pernah benar selama halangan itu tidak pernah engkau singkirkan. Dan yang beda pemahaman ahli syariat dengan ahli hakikat. Kalau ahli syariat percaya dengan akhirat ki engkau. Kalau sudah ke akhirat bisa merasakan surga itu kalau sudah sampai ke surga. Bisa masuk ke neraka itu, merasakan neraka itu kalau sudah sampai ke
neraka itu syariat. Tapi hakikat selama dia masih di dunia saja sudah bisa. Itu bedanya. Jadi hakikat itu mempercayai akhirat ngapani kudu nunggu kiamat dhisik. Kenapa kita itu percaya sama kebenaran kok nunggu mati dulu? Makanya kemudian di sini yang namanya ahlul hakikoh memandang akhirat itu adalah dekat sekali di hatinya. Ya sampean kan aduh. Ya maklum wae wong dikira wae njaluk rezekine lancar. Aktivitas yang kita lakukan ini kan belum pengabdian kepada Allah Subhanahu. Apapun yang namanya motifnya Anda itu adalah selama engkau tidak bersandarkan kepada Allah, namanya bukan penyembahan terhadap Allah, walaupun muatannya secara lahiriah itu berupa agama. Jadi Anda akan dinilai sebagai pengabdi Allah kalau semuanya itu dialamatkan kepada Allah. Ngaji yo karena Allah, sholawatan yo karena tapi karena mangan yo enek. Nyatane bersolawatan kan di kandangna panganan. Berarti kan sholawatannya karena orang yang mangane, orang bodoh angkat. Modelnya umat Kanjeng Nabi akhir zaman itu kayak ngene iki kan. Di Jumatan nek sing masjid menyiapkan makan berkah mesti sing ora nek panganan berkah. Ya, semoga umat Kanjeng Nabi iki wis akhir zaman iki kaya ngene iki ya. Di ahli hakikat itu memandang bahwa semuanya itu nyata. Karena dia memandang dengan memakai hati, sementara ahli syariat memandang dengan pikiran. Itu beda. Jadi alat yang digunakan oleh ahli syariat itu dengan menggunakan pikiran. Sementara nizor namanya. Sementara ahli hakikat itu alat untuk melihatnya dengan menggunakan hati. Maka sesuatu yang dicapai itu tidak akan sama. Oleh karenanya sering bertentangan antara ahli syariat dengan ahli hakikat. Jangan pernah Anda berharap orang-orang Salafi, orang Wahabiyah, orang Muhammadiyah itu bisa sampai ke hakikat. Orang pernah belajar itu, yang dipelajari syariat, baik. Bahayanya di syariat itu adalah Anda selalu membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sampean sering kali ngomong dalil yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapapun yang dikehendaki dan menyiksa kepada siapapun yang dikehendaki. Orang ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hambanya. Tapi dalam pandangan syariat, hamba ini nek melanggar ya kudu disiksa. Iya kan? Tapi dalam pandangan hakikat, yang namanya hamba itu melanggar yang diserahkan wae karo Gusti Allah. Mau diampuni mau tidak. Jazakallahu. Apa bermasalah ketika Allah memasukkan manusia yang tidak sholat ke dalam surganya? Apa bermasalah ketika Allah memasukkan manusia yang sholat ke dalam nerakanya? Secara syariat Allah salah. Kenapa? Karena Allah itu dibatasi dengan undang-undang. Jadi Allah seolah-olah tidak punya hak untuk keluar dari undang-undang syariat. Padahal yang namanya undang-undang itu dibuat oleh Allah untuk manusia, bukan untuk Allah. Sementara Allah sendiri itu adalah berbuat bebas. Paham? Ngerti orang zaman ngaji kayak gini. Jadi Allah itu jangan menurut pikiranmu. Allah itu di luar imajinasi kamu. Allah itu di luar pikiran kamu.
Ini loh kan, ketetapan syariat itu orang kalau pengen punya duit maka harus kerja, ya kan? Orang kalau pengen punya pahala maka harus beramal. Itu ketetapan apa? Ketetapan. Tapi di dalam amal itu Allah mau menetapkan pahala atau tidak itu haknya Allah. Tapi secara syariat ya Gusti Allah kudu ngei pahala, kan dipaksa. Mudeng nih. Mudeng. Secara syariat, ini secara syariat, lawan dari kafir niku napa? Lawan dari kafir niku apa? Mukmin. Yes, bisa ya. Lawan dari kafir niku iman. Tapi dalam hakikat lawannya kafir itu syukur. La ing syakartum la azidan nakum wala ing Sampai ini ngajine mbuh iki. Mulai sampean sengaja iku dikongkon ziarah wali songo, iku supaya jangan sampai melihat segala sesuatu itu hanya berdasarkan sebab musabab. Ada ilmu di luar itu. Ikan sih percaya kayak gini kan modelnya sampean. Imam Muhammad dia ya ora percaya toh kan. Wong dia yang dikaji cuma syariat-syariat terus. Maka bahayanya kata Imam Ghazali ketika orang hanya membahas tentang syariat, dia membatasi sifatnya Gusti Allah. Jadi Allah itu akan menghukum seseorang sesuai dengan tulisan yang ada dalam Quran, padahal Allah itu bisa berbuat di luar itu. Paham ya? Jadi apa salahnya kalau Pak Indro jadi wali? Kan kayak ngono Kang Isom. Secara hitung-hitungan orang itu kalau sekolahnya ke sarjana ekonomi mesti kan duit-duitnya karena dipelajari ekonomi makanya secara syariat Allah itu wajib memberi rezeki kepada orang yang sarjana ekonomi. Tapi bagi Allah orang urusan kadang-kadang sih orang lulus SD rezeki lebih akeh. Karena yang namanya rezeki itu tidak ditentukan oleh ijazahmu. Paham? Nek uang pinter kudu belajar, maka Nabi kudu goblok. Karena Nabi ora pernah belajar. Gimana lagi? Nek uang kerja kudu sugih, berarti Sulaiman kudu melarat karena orang kerja. Sampai perlu kerja di Sulaiman yang endi? Nanti sampean kaget itu. Jadi rata-rata orang-orang yang menjadi wali itu 90% itu mantan lusus. Lusus itu apa sih? Lusus itu adalah mantan orang nggak bener. Sekali ditarik sama Allah dikasih hidayah langsung Pak. Nanti sampean hati-hati kalau mau orang bener itu. Ojo ngerasa sampean wis bisa jadi sih ngombe-ngombe tua kiku malah jadi wali koneng. Sampean sing ngaji terus malah iki gue nyadar sampean ben ojo ngerasa paling. Sebab jika engkau sudah merasa paling benar, saat itu Anda yang paling salah. Karena manusia yang benar itu adalah manusia yang merasa dirinya belum benar. Sementara ini sampean ngakune podo tandane nek sampean disalahna wae ngamuk. Berarti kan sampean ngaku kecuali Pak Indro. Nanti hati-hati Mas Edi. Ini wali ning Babul Khair. Bu wali-wali daya wali mukminina. Iki Pak. Wa tajalli haqaiqul ulum min mir'atil law fi mir'atil qalbi. Hakikat ilmu-ilmu itu nampak dari cermin yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz.
fi mir'atil qalbi, setelah itu dipantulkan kepada hati. Yang ini, matahari itu hakikatnya yang punya sinar. Ketika sinarnya dipantulkan, maka semuanya itu nampak. Oke? Maka sekalipun rembulan itu juga bisa ketika menerima sinarnya matahari, sejauh dia itu adalah menerima dengan banyak atau sedikitnya, saat itu terangnya, sinarnya adalah sesuai dengan kadar dia menerima. Yang dimaksudnya ini, hati ini ketika bersih, maka ibarat seperti rembulan yang dipantulkan oleh sinar matahari. Jadi paham ini? Ketika matahari itu menyinari secara keseluruhan, maka tidak akan pernah ada malam. Hati ini kalau sudah disinari oleh mir'ah yang ada dalam Lauhul Mahfuz, kebenaran yang Allah tampakkan melalui Lauhul Mahfuz disinarkan kepada hatimu, maka tidak ada yang tidak jelas, semuanya jelas. Jadi katon kabeh min siramatine kapan ki katon ana gambare kabeh. Ya untungnya hati kita itu enggak melihat Lauhul Mahfuz kan, alhamdulillah kita aman-aman saja walaupun besok. Nah, kalau tahu kan kaya opo Pak Hadi yo, paling dikira terus iki jatahku paling sesu iki masalah. Untuk jadi begitu. Yudohi intibah asuratin mimir'ati fi mir'atin taqallubiha. Jadi silih bergantinya yang namanya sinar itu tergantung kepada sejauh mana hati itu mampu menerimanya. Bukan gak ada sinar. Masalahnya itu sinar yang menerangi dihalang-halangi oleh sesuatu yang ada di dalam hatimu, sehingga sinar ini tidak bisa masuk. Rumahnya sampean itu kalau kebuka semua, maka sinar matahari bisa masuk. Maka sejauh sesuatu yang dibuka itulah yang menjadi masuknya sinar. Paham apa mboten iki? Jadi hati kita ini kalau sudah tertutup, mana mungkin akan bisa mencapai sinar, akan memperoleh sinar. Itulah yang disebut khotamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tapi kalau sinar ini masuk, setidaknya uripe sampeyan niku ya neterange. Cara jalan niku ya ora pernah nabrak lah. Nah ini kan karena nggak ada sinarnya, maka kemudian dikit-dikit nabrak, dikit-dikit kayak Pak Dewek lah. Karena sinarnya itu ketap-ketip. Begitu keluar kena angin bisa mati. Ini masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. Dipikirnya gampang sampean ini. Wal hijab bainal mar'ataini taratan yuzadu bil yad wa ukhra yazulu bi hububir riyah tuharriku. Anda ini kalau punya sinar, punya cahaya, itu terkadang matinya itu dengan tangan. Cukup di pak atau kayak beginiin langsung mati. Atau bisa jadi dengan ditiup mati. Contoh kayak lilin. Ketika dipegang cahayanya mati. Ketika ditiup mati. Iman yang kita miliki di dalam hati, ketika bentuknya itu adalah seperti lilin pancarannya, ini mudah mati dengan maksiatnya kita. Namanya biliat. Dengan kita melakukan maksiat, maka volume sinar ini menjadi kudunya dinyalakan apa? Enggak, sesuatu yang sudah mati dinyalain lagi apa enggak? Harus dinyalain lagi. Makanya setelah sampai terjatuh kepada kemaksiatan itu mesti harus disadari, ini
dosa Gusti, astagfirullahaladzim, baru nyalane. Selama sampean ini misalkan itu merasa duduk dosa, padahal perbuatannya itu perbuatan dosa, malah Anda bangga dengan melakukan dosa, tidak ada penyesalan dalam dosamu, ini yang membuat cahaya itu tidak akan pernah bersinar lagi. Dan sampean ini tetap ini maksiatnya, tapi langsung disadari bahwa astagfirullah, ini maksiat nih, ngono mbok pantes-pantes. Jadi penting Pak. Karena biaya sampean niku kudu akeh istighfar. Astagfirullahaladzim. Tujuannya adalah untuk menyadari betapa yang kita lakukan ini adalah masih jauh dari kehendak Allah Subhanahu. Makanya kita dididik setelah sholat latihan istighfar, walaupun ngelakoni kewajiban, ngelakoni perintah Gusti Allah, ikut disadari kalau perintahnya itu penuh dengan kekurangan dalam menjalankannya, mulai sampai istighfar. Memang orang enek perintah bar sholat istighfar, tapi secara teks itu memang tidak ada. Setelah ditelusuri di dalam ada. Mulanya kalau sampai hanya melihat lahiriah sering ngomong orang enek. Paham gitu? Yang sebenarnya itu ada, cuma karena Anda itu selalu melihatnya di luar saja, sering ngomong tidak ada. Makanya untuk membuktikan sesuatu itu ada atau tidak, masuk dulu. Ki panton lu dhisik ning warung makan, baru di situ. Lawe apa wae bisa kelihatan. Orang kadang-kadang baru melihat dari luar, wah mangane lawe ora enak iki. Bisa jadi yang ditampakkan itu cuma telur. Setelah masuk ternyata ini bakaran ayam ini apa sebagainya kan. Ya pantun ya. Mangane enak apa ora pantun? Jadi sesekali iman yang kita miliki, yang ada dalam iman itu namanya sinar, cahaya itu sesekali Anda matikan dengan maksiat, atau sesekali Anda itu adalah mati karena kesombongannya. Jadi paribasane ki, kalau sampean itu adalah baru berupa lilin, jangan banyak keluar. Kalau sudah keluar kena angin, mati. Ibarat seperti burung itu, kalau misalkan baru muncul bulu giting itu, jangan suruh terbang. Seandainya bisa terbang, ada kucing malah kemana. Jadi kalau Anda itu adalah mempunyai sekian banyak kemuliaan, jangan tampilkan di hadapan umum. Engkau durung wayahe. Maksudnya ngerti apa? Siki duwe keahlian titik langsung. Ya orang dadi loh kan, ibarat seperti lilin. Tapi yang namanya api ini kalau sudah besar, semakin kena angin semakin besar. Paham gitu? Sing sabar, sing sabar. Iku ene wayahe dadi wali sampean iki. Buru-buru wayahe kok ngaji dhisik dadi wali terus. Ene wayahe engko ge. Paling tidak sebelum kita itu dijemput sama Allah, mudah-mudahan dapat label itu. Allahumma. Daripada dadi wali saiki namun akhir ora dadi wali. Nah, kan sampean tidak boleh berputus asa. Karena Allah niku menghitung bukan hasilnya, yang dihitung kinerja. Uletmu hujan-hujan makan ngaji walaupun ora paham, ini bagi Allah itu sudah senangnya luar biasa. Pikir sampean niku yang namanya murid yang baik itu adalah murid yang selalu paham.
Enggak, orang ngaji yang paling bagus itu adalah yang tidak paham tapi ngaji terus. Yang sampean paham ora paham ngaji. Saya seringkali mengatakan kalau dilihat hasil, saya lebih hebat daripada Nabi Nuh. Saya lebih hebat daripada Nabi Lut. Nabi Nuh itu berdakwah selama 1000 tahun itu hanya mampu mengumpulkan umat 80. Bayangno. Tapi ini ukuran hasil loh ya. Ukuran hasil. Saya ini sudah ribuan Pak, mengatakan kalau dikumpulkan selampung. Berarti hebatan mana? Jawab hebatan mana? Hebat saya. Kalau yang diukur itu keberhasilan, kalau yang diukur santrinya akeh, itu hebat Lirboyo daripada Nabi Nuh. Lirboyo lo 40.000 sekarang santri ini. Paham? Tapi yang dilihat oleh Allah itu bukan jumlah yang banyak. Keuletannya Nabi Nuh itu tidak pernah berputus asa. Ketika beliau itu adalah membuat perahu, baru bahan-bahannya itu diisi tinggal dino loh kan. Yang sampean riwayat orang lengkap. Buat disingi, disaponi lah ya Nabi Nuh. Coba sampean, coba-coba neng masjidku jejak sekalian. Tidak pernah putus asa Nabi Nuh. Bahkan menurut perkiraannya itu adalah mustahil perahu itu bisa wujud. Kenapa? Karena kayunya saja yang dibuat oleh Nabi Nuh untuk menjadi perahu itu kayu-kayu, bukan kayu sehebat kayak sampai yang kayu jati, enggak, kayu biasa. Maka didapat hinaan, cacian. No. Kamu itu mau kemana? Kenapa masalahnya? Karena Nabi Nuh itu membuat perahu banyune urung enek. Cacian, makian, tetapi membuat Nabi Nuh tidak pernah berhenti membuat perahu. Kira-kira ini sampean piye? Maka Nabi Nuh disebut ulul azmi. Ulul azmi itu siapa? Adalah orang-orang yang mempunyai keuletan bekerja keras tanpa mengenal susah, payah, tanpa mengenal keluh, kesah, tanpa berputus asa. Itulah disebut ulul azmi. Masalah hasil gak jadi pikiran. Hasilnya syukur, gak hasil juga syukur. Itulah disebut ulul azmi. Sanggup sampai? Belum. Lah kita ini serba menilai orang itu kan dari tingkat keberhasilan. Kalau berhasil maka dikatakan sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak berhasil dinilai adalah orang-orang yang tidak disenangi sama Allah. Angel. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ammal insanu, adapun manusia ketika dikasih sekian banyak nikmat sama Allah, dikasih sekian banyak kemurahan sama Allah, dikasih sekian banyak kemuliaan sama Allah, menyangka dirinya itu adalah telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Umatnya akeh ku ngerasa paling mulia. Tapi kapan yang ngaji orang ini santri ikut dihinakan sama Allah. Enek singiro iku ukuran mulia itu adalah manusia itu diberi sekian banyak nih. Kalau memang urusannya itu adalah ukurannya demikian, berarti yang namanya Fir'aun lebih mulia daripada Musa.
Kalau ukurannya harta benda, harusnya Abu Jahal lebih mulia daripada Muhammad. Ngomong apa aja. Berarti saat Fir'aun itu adalah diberi sekian banyak kenikmatan sampai Fir'aun tidak pernah sakit, kerajaannya luas, berarti Fir'aun itu adalah orang yang dimuliakan oleh wahmu. Sementara Musa yang dikejar-kejar adalah orang yang dihinakan sama naudzubillah. Ini kan ukuran kita dalam menilai sesuatu. Quran merekam, bukan itu, coy. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika rezekinya seret, ketika rezekinya sulit, merasa dirinya itu adalah dihinakan sama Allah Subhanahu. Menurutmu, fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Tingkat manusia itu adalah mulia di sisi Allah sejauh mana perhatiannya kepada kaum yatim. Tingkat manusia itu adalah mulia di sisi Allah sejauh mana perhatianmu terhadap orang miskin. Paham? Alhamdulillah jamaah kula sing ora duwe duit iki. Berarti ini mulia-mulia kabeh iki. Allahumma amin. Tapi wong mulia iki, wong miskin iki bahayane biasanya gampang putus asa iki. Suwe-suwe terus-terusan miskin kan, terus yang kemudian putus. Mulane akeh sing ora sholawatan karena wis putus. Masa terserah negara. Iki manusia selama hijabnya tidak dihilangkan, maka hatinya tidak akan bisa menerima, menemukan, melihat kebenaran. Maka langkahnya untuk bisa menjadi manusia yang benar, hati ini sedikit demi sedikit harus dibersihkan dari hal-hal yang menjadi penghalang kebenaran cahaya Allah Subhanahu. Siap sampean? Siap? Siap? Maka kaum tasawuf iki melangkahnya bukan belajar. Di sampean wis kadung belajar sih ya. Kalau ini namanya suluk, orang menuju kepada Allah dengan jalan belajar. Kalau kaum tasawuf itu orang menuju kepada Allah tanpa proses itu. Nah, nenek wong menuju maring Gusti Allah melalui jalan yang tidak biasa, itu namanya ahli. Namanya ahli. Nah, wacana nisi. Fa'lam anna maila ahli tasawuf ilal ulumil ilhamiyah duna ta'limiyah. Kecondongannya orang-orang tasawuf itu adalah kepada ilham, bukan kepada taklimiyah. Artinya dia lebih condong membersihkan jiwanya daripada banyak belajar membaca kitab. Dikiran tok ahli tasawuf. Tapi di dalam pikirannya itu tidak pernah ada niatan supaya dimudahkan rezekinya. Kalau sudah dimudahkan rezekinya, gagal dari ahli tasawuf. Sampean kan wiridannya pengen rezekinya lancar toh? Oh yoga. Iki sampean ya. Fadzalika lam yuhrisu ala dirasatil ilm. Orang-orang ahli tasawuf itu tidak pernah menjaga, artinya tidak pernah cinta terhadap belajar ilmu.
tidak pernah membaca kitab-kitab. Quran wis ora diwaca. Jangankan kitab-kitabnya para ulama, Quran aja nggak pernah dibaca. Kita ulangi nih. Wa tahsilu ma sanafahu al-musannifun. Kemudian dia tidak pernah membaca hasil karya-karyanya ulama-ulama besar. Praktek langsung. Sampai iso. Tapi syaratnya sampai kudu metu. Cari tempat yang sunyi, sendirian sampai 40 dina dhisik langkah pertama. Ane HP-nya ditinggal. Sing duit ngomong karo bojone, niki duit terserah. Aku tak golek Gusti Allah. Hilang-hilangan. Anak, istri, harta, semuanya. Mati enggak? Iki Pak Wong kudu sing wis kadung dadi budaya karo Pak Buang. Buang kayaknya iso Pak Buang iki. Buang. Iki. Minal aqwil wal adilah al madhkurah. Dia tidak pernah mengambil sesuatu yang berdasarkan hadis, berdasarkan Quran. Orang-orang seneng pola-pola Nabi itu nggak seneng. Pakai pola itu. Cara yang ditempuh bagaimana? Bal qalu at-thariq taqdimul mujahadah. Yang lebih didahulukan itu adalah mujahadah dulu, bukan belajar, tapi memerangi nafsunya yang ada dalam dirinya. Kok sih belajar percuma, dari realitas saya percuma belajar nek atine kotor ada di orang. Tapi lebih mendahulukan amaliyahnya daripada belajarnya. Ini kan kebalik, Pak. Sementara ahli syariat mengatakan, kita ini seringkali mengatakan kalau amal tanpa ilmu tidak ada gunanya. Ahli tasawuf, orang penting sih jenenge ilmu, sing penting lakoni. Ayo Rika. Oke, kata diwali ke. Wis tua-tua iki wis kadung iki arep dadi wali. Wa mahis sifati al-madmumah. Kemudian syaratnya lagi itu adalah melebur sifat-sifat yang tercela. Medit dilangno. Mulane supaya sampean iku dadi wong sing hebat ning arep Gusti Allah, kepemilikan sampean termasuk dikei nang kabeh. Serahna maring bojone, serahna maring anake. Saya tidak mau memiliki apapun. Aku tak keluar dari kamu. Ani. Kilo Pak. Waqat il ala'i kulliha. Memutus semua mata rantai apapun yang ada cuma dia dengan Allah. Yes, neng gua dewekan pokoknya Allah. Orang oleh sampean sallallahu alaihi Muhammad gagal. Karena selama sampean ngomong sallallahu alaihi Muhammad masih kaitannya karo makhluk. Jadi sebuti makhluk, kudu ngomongnya Allah. Bengor 40 dina sampean. Tinggal dadi wali ke wali kok kapan wis mapan ke tembe ning kota dadi kudu mapan wis ning kota ora dadi sampean tenan. Wong wali-wali ki nek durung mapan kok terus kemudian di kota ora dadi. Nek tetap parong dina telung dina dadi wali terus ning kota ora dadi. Pikiran langsung ning duit tok engko. Ya Pak Indro. Wal iqbal bikunhi al-himmah 'ala Allah Ta'ala. Semuanya dihadapkan, hatinya dihadapkan hanya cita-citanya itu hanya kepada Allah. Yes. Wa mahma hasala dzalika kana Allah wa al-mutawalli li qalbi 'abdahu wal mutakaffil law bi tanwirihi bi anwaril lail. Kalau sudah dikatakan oleh Allah itu adalah benar-benar di hatinya tidak ada yang lain, barulah Allah memberikan kekuasaan di dalam hatinya.
mulailah sampean dicap sebagai wali. Jadi yang namanya wali itu adalah orang yang hatinya diberi kekuasaan. Syaratnya kudu ngilangna semuanya, selama masih ada titik digawa orang sudah diwali kan. Nah ini aneh kula niki wali-wali nang metro iki. Iki kae ndro dadi terus macam-macam iki. Enek panduane buku dadi wali. Ora manakib tok dadi wali repol. Gitu. Dipikire kula niku nek maca niki goro napa? Sampeyan buka niki wonten teng kitab Ihya halaman 21 nek sing kitabe warna kuning, nek kitabe sing warna jus 3. Nah kabeh kudu ngaji dhisik kanggo julang dadi wali. Sampeyan boleh langsung dadi wali, cuma kan masalahnya nyasar. Jadi wong arep menyendiri niku kudu Ibrahim itu kalau menurut aturan syariat dia berdosa. Kenapa masalahnya? Dia meninggalkan Ismail, meninggalkan Hajar di tanah yang tandus, meteng gede ditinggal karo Ibrahim. Weruh Ibrahim teko maring Mekah niku wis Ismail wis bujang, Pak. Secara syariat Ibrahim dosane gede kae. Kenapa? Karena meninggalkan istri dalam keadaan hamil. Namun kenapa ditempuh oleh Ibrahim? Karena perintah Gusti Allah. Berarti sampai nggak bisa membatasi. Wes. Secara syariat Nabi Khidir niku dosa bunuh wong, apapun itu alasannya. Iya enggak? Yuk apalagi kemudian ini hanya dugaan bahwa nanti ketika besar dia akan menjadi penjahat, belum terbukti. Nggak ada namanya hukum itu belum terbukti langsung diputuskan. Setelah terbukti baru ada keputusan. Mungkin belum terbukti kok langsung dipateni loh kalau Khidir. Secara syariat Khidir salah. Iya itu. Angel. Dalam hal ini sing hebat niki Musa apa Nabi Khidir? Sing hebatnya Nabi Musa. Seandainya Musa melawan, itu tidak ada salahnya. Kenapa? Musa berdasarkan data, sementara Khidir itu berdasarkan hakikat. Ini kan ilmu syariat, kalau ilmu hakikat ini gak pernah ketemu, Pak. Jurung jelas perahu ini bakal dirampas oleh raja, belum jelas, cuma beranggapan di sana itu rajanya seneng rampasi perahu. Maka agar perahu ini adalah selamat tidak dirampas sama raja, harus dilubangi. Ini kan baru-baru berdampak itu. Secara syariat ya salah. Jadi Nabi Khidir kudu mlebu ning neraka iki, nek menurut Salafi. Karena nyalai aturan Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi juga harus mlebu ning neraka. Apa yang menyebabkan Kanjeng Nabi bisa mlebu ning neraka? Tekalas si sampean iki. Ya, niki nggih. Sing nyebabna Kanjeng Nabi bisa mlebu ning neraka apa alasannya? Kanjeng Nabi menjadi manusia yang tidak tanggung jawab. Di saat umatnya butuh jawaban, Kanjeng Nabi malah menyendiri. Secara syariat kan nggak boleh lari dari kenyataan. Iya, ngaji kayak gini tambah bingung tau sampean. Tua-tua ngajinya sebenarnya. Mulanya sisi pandangnya ulama tasawuf itu tidak sama dengan ulama syariat. Sementara sampean rehat terus. Wa mahma hasala dzalik kana Allah al-mutawalla li qalbi abdahu al-mutakaffil. Kalau dia itu adalah sudah dikatakan hasil oleh Allah, Allah memberikan kekuasaan terhadap hatinya dan Allah menanggung apapun yang ada pada orang itu dengan ditanwiri, ditanwaril ilm, maka
cahaya-cahaya ilmu inilah yang masuk di dalam hatinya sehingga menjadi manusia yang cerdas tanpa proses karena ilmunya langsung si Gusti Allah. Iso Pak, sampean iso kaya ngono kuwi mung durung anu iki lho. Sampean belajar ya durung tentu paham sing nganggo tempuh jalan kaya ngono wae lho. Tapi di dalam tempat yang sepi. Tetapak itu tidak harus di gua. Nabi Yunus tetapannya di laut, Nabi Khidir tetapannya di laut, Nabi Musa tetapannya di hutan, Kanjeng Nabi tetapannya di gua. Nanti sampai neneng laut dewe kan wae aja ngajak-ngajak-ngajane. Ngajak-ngajane ngobrol mit. Paham? Jadi syaratnya orang pengen bener itu sendirian. Tapi selama engkau berjalan sendiri tanpa ada yang menunjukkan, bahaya. Mulane nek wong goblok ojo langsung terjun dunia kayak ngono, sing ene malah tambah. Ikan akibatnya orang pengen menjadi orang yang hebat, tapi jangan dipikir mereka-mereka ini tidak ahli tafsir disi, ahli ilmu dan sebagainya. Setelah tidak menemukan kenyamanan baru ditinggalkan semuanya. Kira sampean itu Imam Syafi'i dan sebagainya tidak menempuh jalan itu apa? Paham nggih? Wa idza tawalla Allah amrul qalbi fadat alaihi ar-rahmah. Kalau sudah Allah memberikan kekuasaan di dalam hatinya, fadat alaihi ar-rahmah, maka akan lumeber itu apa? Hah? Penuh rahmate Gusti Allah. Deleng karo wong kesapa wae iku ora ene bencine, nek wong wis dikei rahmate Gusti Allah. Kalau ahli maksiat ora benci, karo musuh ora pernah benci. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad iku ndelok wong walaupun melempari dengan batu-batuan sampai berdarah, tidak ada kebencian, malah didongakake. Nek ati wis dipenuhi rahmate Gusti. Barang sampean kan di sini dendam kok, awas kowe. Ya karena atine durung enek. Jawab, durung enek rahmat, sing enek rahmatan. Wa asyrafin nur fil qalbi wa saraha as-sadru wal kasfu lahu sirrul malakut. Maka memancarlah nur di dalam hati, setelah itu hatinya dari hati sing lapang, ora dari hati sing sempit. Hatinya itu luas. Maka menjadi manusia yang pemaaf, menjadi manusia yang penyabar, menjadi manusia yang penuh dengan kasih sayang. Jadi ada murid goblok orang malah diusir, malah diselus, ya Allah, sampai pertahanan gobloknya yo. Barangkali sampai dengan pinter ini malah jadi bahaya, wis ape kayak ngene sampean iki. La ilaha illallah Muhammad Masya wa qasha'an wajhil qalbi ijabul ghirra bi lutfir rahmah. Setelah itu hilanglah hijab-hijab dalam hatinya, maka saat itulah Anda menjadi orang yang penuh dengan lutfir rahmah, kelembutan dalam berkasih sayang. Ditampak kayak apa orang bakal bales, didoni ki cok orang bakal bales. Bahkan ketika ada ular, itu gak diusir. Jika engkau diutus oleh Tuhanmu untuk menggigit, silakan. Mani karo banyu ki banjir. Jika engkau diutus oleh Tuhanmu untuk merusak semuanya, silakan. Yang ini langkah-langkah masalah yang pun. Jika sakit kali Gusti Allah, Gusti menawi sakit ini dapat menyenangkan terhadap engkau, jangan pernah engkau ambil, biarkan saja. Yang penting engkau senang. Nggak ada duit, ngomong kan Gusti Allah, seandainya saya nggak punya duit itu membuat engkau senang ya Allah,
Jangan pernah mau kasih uang sama saya. Biarkan kami dalam posisi demikian. Yang penting kau senang. Wani. Nek diomongi karo bojone minggal dino terus, ya Allah, jika ini yang menjadikan engkau senang kepadaku, ya Allah, buatlah lebih galak neh karo aku. Ora bakal enak marahin. Inilah orang-orang yang sudah diliputi dengan lemah lembutnya rahmat. Wa talattaqat fihi haqaiqul umur al-ilmiyah. Maka dirinya, hatinya dikuasai dengan bukan dikuasai dengan Tuhan, namun hatinya dikuasai dengan sifat-sifat ketuhanan. Kalau sudah demikian, marah karena marahnya, senang karena senangnya, melihat karena melihatnya, berbicara karena bicaranya. Mulane mau kayak gini, nek ngomong mesti jadi. Ora usah nunggu waktu. Sampean iso nganggo jalan kayak gini ku iso. Asalkan murside wis Umar goblok loh, Pak. Dia jahiliyah. Begitu salaman karo Kanjeng Nabi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung itu kewaliannya itu masuk semua di dalam hatinya Umar. Barang rika salamannya karo kita. Sampeyan iki arep salaman iku delok-delok dhisik. Karena salaman itu membawa aura masalahnya. Oke? Pengalaman sampean mau goblok-goblok kok ada diciumi tangannya, sampean akhirnya jadi goblok masal sampean. Jadi kalau misalkan itu yang jelas-jelas, yang jelas, jangan yang belum jelas, sampean tidak pernah tahu tentang itu Habib, terus kemudian paku-paku ternyata Habib itu kan nipu. Lu kan jaluki duit terus kan, lu sampai barokah mbahmu bangkrut kemalahan. Nah ini kejadian yang demikian ini perlu jenengan resapi. Maka fal anbiya wal auliya inkashafa lahum al amru wa faso ala sudurihim an-nur illa bi ta'allum wa dirasah wal kitabah lil kutub. Ini perjalanan orang dalam mencapai kebenaran. Oleh karenanya semua orang bisa benar dengan cara yang tidak sama. Tapi ojo ngaku-ngaku benar ketika engkau melalui jalan yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu. Jadi wong bodoh ya jalannya kudu ngene lho Kang. Kita ini kalau misalkan jalannya itu jalan biasa, seandainya tersesat bisa balik lagi. Tapi yang jadab itu seandainya tersesat nggak bisa balik lagi, karena ditarik. Begitu ditarik, nyasar orang udah. Maka ahli-ahli tasawuf itu banyak yang nyasar. Jangan dipikir tidak nyasar, pakai sing nyasar karena menempuhnya jalan-jalan yang nggak biasa. Jadi sini nanti kita belajar bagaimana ilmunya para nabi, ilmunya para aulia. Jadi untuk menjadi wali tidak usah belajar. Beneran Pak? Nek pengen jadi wali orang usah belajar. Prosesnya ini hanya dikiran mawon Pak Jinas. Wis sampe terus ado-ado lah. Neng kamar we 40 dina ora usah metu-metu, TV-ne ditokake, HP-ne ditokake. Ojo sampai krungu kupinge pemberitaan. Nek sampai krungu berita gagal. Aneh. Iku lho neng ngarepe masjid takwa itu kan enek gua itu. Malah penak kan guanya di. Jadi harus menjauhi keramaian dulu, karena sampai belum siap. Telinga kita itu masih terganggu dengan kalau mau sampai ini dikira nenek mau dangdutan terganggu kok. Akhirnya sing Sallallahu Muhammad Sallallahu malah kalau joget kan Sallallahu Muhammad Sallallahu Muhammad
Mulane khusyuk apa karena ini. Jadi kalau kita memasuki medan itu kemudian masih terganggu, maka jauh-jauhlah Anda mencari tempat yang kira-kira enggak ning hutan DWK. Khusyuk tenanan sampean. Wong sampean iki dikira pengen khusyuk gampang. Wes ya terlatih ya. Singgo kanggo gawa mayit iki jenenge apa? Istilahnya kene sampe dhewe nyateni kabeh. Wis dikira iki subhanallah. Khusyuk tenanan, Pak. Tapi selama sampean iku adalah zikir wong akeh, angel kon khusyuk. Apalagi lampune nyala, malah saling pandeng-pandengan. Ada wong zikir balang-balangan kan kene. Sing ngantuk dibalangi pisang karo Pak Mene. Masa? Yes, mulane sampean itu Syekh Muhyi dulu itu demikian. Dia kalau malam langsung keluar. Makanya kemudian ada tempat yang menjadi tempat semedinya beliau itu sampai ledoknya dalam apa? Padahal batu itu saking lama. Ya pantas jadi waktu. Orang kenal, orang terkenal. Saya memiliki ahli tafsir, ahli apa orang terkenal, kenal kewalian. Paham ya? Tapi ini Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, itu terkenal keilmuan. Tapi ini Sunan Kalijogo nggak terkenal ilmunya, tapi terkenal karomai, gara-gara tetapa. Itu kan proses yang dilalui kalau Sunan Kalijaga. Ekstrim Pak, di pinggir kali. Wes, itu saja belum dianggap lulus oleh Sunan Bonang. Satu-satunya cara agar kamu bisa tahu kebenaran, iki pokoknya pilihan iki, nek ora mati urip. Nopo niku wahai Sunan Bonang, kalau kamu pengen tahu kebenaran dari Sunan Bonang, kamu mau enggak saya kubur hidup-hidup? Karena tekadnya kuat Sunan Kalijaga, maka kemudian mau dikubur mah hidup-hidup. Sampai Sunan Bonang niku ora eling nek bar ngubur Sunan Kalijaga. Bayangin. Akhirnya Sunan Bonang ngomong, ya Allah, seandainya orang yang saya kubur masih hidup, niscaya dia akan menyauti panggilan saya. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata di bawah tanah itu ada orang yang menyaut Allahu Akbar. Wani? Makanya nggak pernah sampean kenal Sunan Kalijaga ini ahli tafsir. Kalau Sunan Jafar Shodiq jelas ahli fikih, ahli tafsir, ahli tasawuf. Itu metode yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sampean iso punya kesempatan yang demikian itu, tapi kita kubur bisa. Bablas. Bajo wis kadung tua ya, wani bajo. Wis didalai selang lah. Kira-kira pitung dina kok dibuka nek rombongan Mas Edi ngono. Ya, Bang. Masa sing wajar-wajar mawon nggih. Ini hanya sekedar kita memberikan informasi betapa orang-orang dahulu itu untuk mencapai benar, rela untuk membredel semuanya. Bahkan dulu itu yang namanya iman itu selalu dicoba. Jadi dalam ceritanya Imam Ghazali ketika mengarang sebuah kitab itu mesti dibuang dulu ke laut. Ya Allah, seandainya kitab ini gak ada manfaatnya, maka tenggelamkanlah di lautan. Namun seandainya ada manfaatnya, kau tunjukkan kekuasaan. Begitu dibuang ke laut, ternyata nggak tenggelam. Iku ujine kaya ngono. Sampeyan yang nulis Bismillahirrahmanirrahim sampai sepenuhnya buang ini lenek. Ya Allah, seandainya imanku benar, niscaya ini akan kering. Tapi seandainya imanku orang benar, mesti telas. Alhamdulillah. Nate nyoba kados niku.
Pernah nyoba iman kita ini dijajal? Soro usah kandung lah, sampai neng anu lah, neng tempat-tempat sing anu lah. Pak Indro kok ora pernah mampir di tempat-tempat kayak ngono ya wajar orang duit. Orang dikatakan hebat. Justru orang yang hebat itu adalah dia punya duit banyak namun tidak berpengaruh dengan dunia kayak begitu, itu baru. Kalau misalkan baju nganggo sepeda, ontel, enek, memadon, ngaruh-ngaruh, ada perempuan yang disuruh untuk menyuruh untuk menginap, kata baju enggak. Itu keren sudah. Dari sini kembalilah kita ini, makom kita itu makom belajar. Maka carilah mursyid, carilah orang-orang yang mampu menunjukkan Anda bisa menemui benar. Saya sendiri aja lagi nyari, Pak. Belum sambil-sambil lagi mencari orang yang mampu mengantarkan kepada benar. Kita lagi bersama-sama latihan. Bareng-bareng latihan, mau jenenge latihan dari wong bener iki min jatuh ya tangine. Jatuh percuma kamu ngaji, coy, ngaji bebas kayak gini apa meneh. Jadi kayak gitu. Sehebat-hebatnya Rossi, sehebat-hebatnya Marquez, walaupun dengan kecepatan yang sangat tinggi sudah dikatakan juara dunia berapa kali, ya tetap ini jatuh. Paham? Apa meneh sampean sing nganggone motor Supra. Paham? Apa meneh dikatane kula kali panjenengan sing Ustaz Jambo, ya men. Lebih lah lebih. Kaum wajar. Jatuh bang, jatuh bang, jatuh bang, jatuh bang. Jangan bangun jatuh, jatuh bangun. Kalau bangun jatuh lah ini bahaya. Jatuh bangun terus. Maka saat itulah engkau ketika sudah disebut oleh Allah manusia yang tidak berputus asa, rahmatnya diturunkan. Kata yang ingkang belajar puluhan tahun, bahkan sampai 20 tahun boten paham nopo-nopo, akhirnya karena mereka tidak berputus asa, maka keahliannya dalam mengarang sebuah kitab Ibnu Hajar al-Asqalani niku belajar selama 20 tahun. Gobloknya pol. Nanti kula masih maklumi lah, sampai masih goblok pirang tahun dembeng. Iku wae ngajine cuma malam. Jadi tak maklumi ya Min. Sini rumah wae yo ya Pak Jiman iku jarang-jarang ngaji, dadine orang pinter ya tak maklumin lah. Itu begitu beliau itu adalah 20 tahun. Ya sempat sebagai manusia ada putus asanya karena malu sama gurunya. Sudah belajar 20 tahun namun tidak tahu apa. Akibatnya kemudian beliau itu adalah pergi tanpa restu dari seorang guru. Tibalah kemudian dalam sebuah sungai yang di atasnya ini ada bebatuan yang airnya ngalir. Dari situ dia istirahat, mikir. Ternyata batu yang keras gitu aja dengan tetesan air bisa. Saat itulah balik lagi. Ini artinya manusia itu ketika pengen mencapai segala sesuatu ya enek rasa ragunya. Tapi ketika rasa ragu itu bisa Anda hilangkan, maka saat itulah Anda sampai insya Allah pada tujuan. Allahumma amin. Aku liqauli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Nanti kita akan bahas ini, kalau diterangkan banyak, bayanul farqi bainal maqamaini bimithali maksus. Yang paling terpenting ini supaya kita bisa memahami di manakah posisi kita. Sebab kalau kita tidak tahu posisinya nanti ngawur. Nggih. Jadi untuk tahu bagaimana posisi kita harusnya insya Allah pada malam Rabu yang akan datang. Wis penting paham ora paham? Ngaji ngono wae, slogane sampean ngono wae, paham ora paham? Ngaji, udan ora udan? Ngaji, gurune mangkat ora mangkat? Heeh, ngono wae, duit ora duit? Ngaji, diomongi bojone ora diomong bojone? Ngaji, watuk ora watuk? Alah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shghil jawarihana bi taatika
wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna ya Allah bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.